Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabis nasta'in ala umuri dunawatin. Wassalatu ala asrafi anbiya'in wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amabad. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akhim. NIM saya 2120009. Kali ini saya akan membuat video pengajaran untuk mengikuti UAS mata kuliah ilmu pendidikan. Materi yang saya akan sampaikan yaitu pendidikan inklusi dan pendidikan gender. Pendidikan inklusi. Apa sih itu pendidikan inklusi? Jadi pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal untuk umumnya biasanya belajar. Ya, jadi kalau pendidikan inklusi yang seperti tadi ya pengertiannya ya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus disatukan dengan anak-anak yang normal, terus supaya mereka nih berdua bisa saling beradaptasi, bisa saling berteman, bisa saling tolong menolong di dalam pelajaran ya. Tujuan praktis yang ingin dicapai dalam pendidikan inklusi meliputi tujuan langsung oleh anak, oleh guru, oleh orang tua, dan oleh masyarakat. Jadi tujuan praktisnya di pendidikan inklusi itu penting ya sebenarnya ya. Ada tujuan si anaknya sendiri, ada tujuan oleh guru, oleh orang tua, sama oleh masyarakat. Ya kalau dilihat sih tujuannya bagus ya pendidikan inklusi ini ya. Jadi supaya gimana sih anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang normal kan, terus bisa saling belajar dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus sama yang normal juga disatukan ya dalam satu kelas tersebut. Terus ya jadi mulia lah sebenarnya. Lanjut ya, kita lanjut. Yang kedua yaitu prinsip karakteristik pembelajaran inklusif ya. Jadi prinsipnya di sini ada dua prinsip. Yang pertama prinsip umum dan yang kedua prinsip khusus. Kita yang prinsip umum terlebih dahulu ya. Prinsip umum pendidikan pembelajaran inklusif. Beberapa prinsip umum yang diterapkan oleh pembelajaran inklusif adalah sebagai berikut, yaitu prinsip motivasi, prinsip latar atau konteks, keterarahan, prinsip berhubungan sosial, prinsip belajar sambil bekerja, individualisasi, prinsip menemukan, prinsip pemecahan masalah. Jadi poin-poin untuk pembelajaran inklusif di prinsip umum ini poinnya cukup banyak ya. Sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 poin di dalam pembelajaran inklusif untuk yang prinsip umumnya itu sendiri ya. Kalau kita lihat dari poin-poin yang saya sampaikan ya, kayak prinsip motivasi ya. Jadi untuk belajar inklusif di motivasi sama aja kayak teman-teman belajar seperti biasa kan, harus ada motivasi ya. Kayak contoh motivasi ingin masuk olimpiade, ingin ranking 1 di dalam kelas, ingin ya, jadi kita harus punya motivasi untuk belajar makin giat ya. Apalagi pembelajaran inklusif ini, karena pembelajaran inklusif ini kan antara pendidikan yang berkebutuhan khusus dengan
pendidikan yang normal ya, jadi cukup penting. Terus motivasi yang kedua, prinsip latar atau konteksnya, jadi berdasarkan latar belakang juga ya, mungkin latar belakang si anaknya itu sendiri, latar belakang ya keluarga. Kalau bahas latar belakangnya cukup cukup banyak ya, banyak yang harus dibahas juga. Terus ada keterarahan, prinsip hubungan sosial ya, hubungan sosial antara si anak dengan si guru juga penting, si anak dengan si sekolah. Jadi kan murid kan harus punya apa, hubungan sosial kan, hubungan sosial yang baik juga lebih utamanya antara si A dengan si B, dengan teman-temannya juga kan, dengan orang sekitar di lingkungan tersebut ya. Jadi saling menghargai aja. Prinsip belajar sambil bekerja ya, bisa individualisasi, prinsip menemukan, prinsip pemecahan masalah. Kita lanjut ke prinsip selanjutnya, yaitu prinsip khusus. Kalau dilihat dari prinsip khusus ini lumayan cukup banyak ya. Sementara itu Johnson dan Scott pada tahun 2003 mengemukakan prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran khusus dari pendidikan inklusif, antara lain tunanetra, tunarunggu atau tunawicara, terus ada CB, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras ya. Jadi orang-orang yang berkebutuhan khusus ini memiliki prinsip khususnya sendiri juga ya, yang jadi harus tambah giat belajar supaya bisa mengikuti pembelajaran inklusif ini dengan baik, dengan efektif juga ya. Karakteristik dalam pendidikan inklusif tergabung dalam beberapa hal, seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber, dan evaluasi. Yang disebutkan di atas itu ya, yang disebutkan saya tadi. Jadi pendidikan inklusif ini punya karakteristik yang cukup kompleks ya, mulai dari hubungan ya, antara hubungan si A dengan si B, dengan murid lainnya, dengan si gurunya, dengan si sekolahnya, dengan lingkungan setempatnya. Hubungan, kemampuan ya, kemampuan terhadap diri sendiri, apakah mampu untuk mengikuti pendidikan inklusif ini ya. Terus pengaturan tempat duduk juga diatur, juga punya karakteristik tersendiri. Materi belajar ya juga punya karakteristik, sumber, dan evaluasinya ya. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pendidikan gender. Apa itu pendidikan gender? Pendidikan gender adalah suatu upaya memberikan pemahaman kepada kemampuan bahwa pendidikan itu penting bagi dirinya, bukan hanya mengerti tentang dirinya, tapi perempuan itu sendiri memahami makna dikotomi laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial kultural yang harus diperjuangkan. Jadi pendidikan gender ini antara si perempuan dengan si laki-laki ya. Jadi kita harus saling memahami kemampuan apa aja yang mampu dilakukan oleh perempuan, dan kemampuan apa aja yang mampu dilakuin oleh laki-laki. Jadi kita nggak bisa ya semena-mena ya antara perempuan itu
dalam tanda kutip ya, ada yang bilang perempuan dalam tanda kutip di masyarakat kan bilang, kebanyakan bilang perempuan itu kan lemah ya. Kita nggak boleh kayak begitu tuh, soalnya kan nggak sesuai kan dengan pendidikan gender ini kan. Lanjut ya, lanjut. Kesetaraan gender dalam pendidikan. Ini sini ada 4 poin. Bias yang pertama nih ya, bias gender dalam pendidikan. Yang kedua, diskriminasi dalam kesempatan memperoleh pendidikan. Legitimasi agama, perlu pendidikan alternatif. Jadi dalam pendidikan gender kita nggak boleh ya sampai diskriminasi kesempatan memperoleh pendidikan. Jadi kayak si A lebih pantas untuk masuk universitas sedangkan si B nggak pantas, itu nggak boleh. Karena semua orang berhak kok untuk masuk universitas, untuk masuk tempat kuliah, untuk pembelajaran lebih lanjut ya. Semua orang kan berhak kan. Kita nggak boleh semena-mena si A nggak bisa karena ada kemampuan ekonomi yang kurang, itu sangat tidak bisa ya. Nggak boleh kayak begitu, soalnya kan sekarang kan ada beasiswa juga yang bisa didapatkan. Terus bias gender juga nggak boleh kan. Terus pembawaan agama, terus perlu pendidikan alternatif. Jadi semua orang berhak lah untuk mendapatkan pendidikan yang normal, yang bagus, yang selayaknya ya. Sekian aja dari pembawaan materi saya. Mohon maaf jika masih ada kurangnya, masih ada banyak salah bicaranya, pembawaan materinya juga masih agak canggung ya. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.